Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Apa kabar saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, sebagaimana Cucu di sini. Nah, kali ini Cucu mau mengajak kita untuk membahas soal devosi pada para kudus yang sering dipraktikkan oleh gereja-gereja Rasulia, baik itu gereja Katolik Roma maupun gereja Ortodoks, entah itu Ortodoks Timur maupun Ortodoks Oriental. Tapi kali ini Cucu mau mengulasnya melalui pandangan seorang imam Katolik yang bernama John H. Hampask, CMF, dari Ordo CMF ya. Beliau menulis buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Perdebatan seputar Maria dalam Kitab Suci, yang diterbitkan oleh Obor yang di Jakarta itu ya. Nah, di salah satu bagian dari buku ini berbicara tentang devosi kepada orang kudus, di mana Bunda Maria juga termasuk salah satu di dalamnya. Mari kita ikuti bersama apa yang ditulis oleh John H. Hampask CMF ini. Formatnya dia menggunakan format tanya jawab ya, jadi ada pertanyaan dan dijawab olehnya. Pertanyaan pertama, apa tujuan devosi kepada Maria atau kepada orang kudus yang lain? Tanggapan, ada 3 tujuan sebagaimana dijelaskan oleh Konsili Vatikan II melalui dokumen Lumen Gentium nomor 51. Tujuan itu adalah 1. Mencontohi teladan hidup mereka sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus bab 11 ayat 1. Kedua, menikmati kebersamaan di dalam persekutuan para kudus, yaitu mereka yang percaya akan keberadaan surga dan dunia sebagaimana tertulis dalam Efesus bab 3 ayat 15 dan surat Ibrani bab 12 ayat 1. 3. Memohon doa perantaran mereka bagi kebutuhan jasmani, mental, dan spiritual kita sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Makabe bab 15 ayat 12 sampai 16 ya. Ini tergolong kitab Deuterokanonika ya, dan di mana gereja Protestan atau sering disebut komunitas-komunitas Injil Gerejawi tidak memiliki kitab ini. Selain 2 Makabe tadi, ada juga tertulis di Mazmur bab 106 ayat 23. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita berdoa kepada Maria atau kepada orang kudus lain? Tanggapannya, bila meneliti paham teologis tentang ungkapan berdoa kepada, sebetulnya kurang tepat untuk mengatakan bahwa kita berdoa kepada Maria atau kepada orang kudus atau malaikat manapun, karena kita hanya boleh berdoa kepada Tuhan Allah. Lebih tepat untuk mengatakan kita berdoa bersama dengan para malaikat dan para orang kudus, dan mereka berdoa bersama dengan dan untuk kita. Namun dalam pengertian yang lebih luas, kita bisa berkata bahwa kita berdoa kepada Maria dan kepada para orang kudus lainnya bila menyapa mereka dalam suasana doa, memohon kepada mereka agar berdoa untuk kita, seperti yang dilakukan dalam doa Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa ini. Saat itu kita berdoa untuk diri kita sendiri sambil bergabung dengan doa-doa Maria untuk kita.
Dengan demikian, berdoa kepada seorang kudus tidak lain daripada bila meminta kepada seorang teman di bumi ini untuk mendoakan kita atau untuk berdoa dengan kita, sebagaimana Paulus memohon agar teman-temannya sesama kaum Kristen berdoa untuknya. Hal ini bisa dilihat di 1 Tesalonika bab 5 ayat 25, Efesus bab 6 ayat 19 dan seterusnya. Dan sebagaimana juga Epafras berdoa seperti di Kolose bab 4 ayat 12, dan Paulus sendiri berdoa untuk orang lain bisa dilihat di Efesus bab 3 ayat 16 dan Kolose bab 1 ayat 3. Doa para orang kudus di hadirat Allah lebih kuat daripada doa kita, karena iman mereka sudah tidak terbatas dibanding dengan iman kita. Dengan demikian, mereka merupakan partner doa yang paling sesuai dalam berdoa. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah kita perlu pergi kepada Allah melalui Maria? Bukankah Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku"? Kitab suci menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Tanggapannya, A. Yesus adalah perantara satu-satunya dalam hal penebusan, sebagaimana terungkap dalam teks-teks yang berhubungan dengan keperantaraannya. 1 Timotius bab 2 ayat 5, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12, Surat Ibrani bab 7 ayat 25. Sebaliknya, keperantaraan Maria tidak mempunyai sifat penebusan. Keperantaraannya hanya bersifat menyampaikan permohonan. Tidak ada satupun teks dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara di dalam berdoa. B. Keperantaraan Maria juga bersifat keteladanan. Dia menjadi perantara dengan memberikan teladannya yang mendekatkan kita pada Allah. Paulus adalah seorang perantara dengan cara serupa, sebagaimana diungkapkan dalam 1 Korintus bab 11 ayat 1 dan 6 buah teksnya. C. Ketergantungan kita kepada talenta dan karunia-karunia orang lain di dunia ini mencerminkan betapa kita saling tergantung dalam membagikan karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada umatnya. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapat bagian dalam karunia-karunia yang dianugerahkan kepada para orang kudus, termasuk dalam kekuatan doa perantaraan mereka. Jadi, karunia-karunia yang dianugerahkan kepada Maria dimaksudkan demi kebaikan kita. Bila mengingat bahwa karunia-karunia itu dianugerahkan kepada Maria dalam derajat yang istimewa, seperti disinggung dalam Lukas bab 1 ayat 28, ayat 42 dan ayat 48. Dapatlah dikatakan bahwa Maria menjadi perantara untuk kita dengan cara yang khas. Itu sebabnya Maria lebih unggul sebagai perantara doa. Walaupun sifat keperantaraannya pada dasarnya sama dengan keperantaraan yang kita praktekkan, namun dengan daya yang jauh lebih kuat, karena status khusus yang dianugerahkan Allah kepada Maria, yakni engkau yang dikaruniai dan penuh rahmat. Karena itu, kalau kita tidak mengakui bahwa Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia dan berkat khusus kepada Maria, dan tidak mengakui jawaban Maria atas anugerah-anugerah itu dan tanggapan Maria yang menguntungkan kita,
itu berarti bahwa kita mengabaikan cara Tuhan menyalurkan rahmat-Nya. Poin E, sebagaimana Maria di Kana menggunakan kekuatan doa perantaraannya untuk membujuk Yesus agar mengerjakan mujizatnya yang pertama, walaupun saatnya belum tiba, sebagaimana ditulis dalam Yohanes bab 2 ayat 4. Kekuatan doa perantaran yang sama kini masih dimiliki Maria di surga. Andai kata Maria di surga dilucuti dari kekuasaannya sebagai perantara doa, maka surga menjadi tempat pengurangan daripada penggenapan. Dan hal ini bertentangan dengan apa yang tersirat dalam surat Ibrani bab 11 ayat 40 dan bab 12 ayat 1. Poin F, kedudukan Maria sebagai perantara bukan seperti stasiun relay. Maria tidak merelay kebutuhan-kebutuhan kita kepada Tuhan Allah, seolah-olah permohonan kita itu diteruskan kepada Tuhan Allah melalui Dia. Lebih baik memandangnya seperti dua anak panah yang secara paralel diarahkan kepada Allah, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Injil. Bila dua orang sepakat untuk meminta apapun, sebagaimana ditulis dalam Matius bab 18 ayat 19. Maria tidak berdiri di antara kita dan Allah untuk meneruskan doa-doa kita kepada Tuhan, tetapi ia bergabung dengan kita dalam persekutuan doa. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Mengapa tidak cukup mengikuti teladan Kristus sebagaimana yang Ia perintahkan? Belajarlah daripadaku. Untuk apa lagi mengikuti teladan Maria, sesuatu yang tidak diperintahkan? Tanggapannya, makna terdalam kehidupan Kristiani adalah mengikuti teladan Kristus dan membiarkan kehidupannya menjadi nyata dalam diri kita, sebagaimana tertulis dalam surat Efesus bab 5 ayat 1-2. Tempat Maria dalam mengikuti teladan Kristus ialah bahwa Maria melakukan hal itu lebih baik daripada siapapun juga. Dalam diri Maria, kasih karunia Kristus terwujud secara nyata. Kalau Kristus adalah Sang Penebus sejati, maka Maria adalah manusia yang paling sempurna ditebus. Dalam diri Maria ini, rahmat Kristus terwujud secara paling sempurna. Dengan meneladani Maria berdasarkan pengertian ini, kita akan menjadi lebih menyerupai Kristus. Maka bila kita meneladani Maria dalam kebajikan-kebajikannya dan dalam ketakberdosaannya yang membuat dia serupa dengan Kristus, hal itu tidak membuat kita menyimpang dari teladan hidup Yesus, melainkan justru meneguhkan kita dalam mengikuti jejak Kristus. Boleh dikatakan bahwa Paulus membuktikan kebenaran ini, sehingga ia meminta kepada orang-orang Korintus agar mengikuti teladannya hanya sejauh tingkah lakunya meneladani Kristus. Hal ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus bab 11 ayat 1. Lebih jauh, dalam spektrum cahaya kegemilangan Kristus, ada beberapa aspek yang tak bisa diteladani. Misalnya, martabatnya sebagai pencipta, bisa dicek di surat Ibrani bab 1 ayat 2. Kedudukannya sebagai pendiri gereja, ada di Matius bab 16 ayat 18. Perannya sebagai kepala tubuh mistik, ada di Kolose bab 1 ayat 18. Tugasnya sebagai penebus dan sebagainya. Maria menyediakan bagi kita suatu model kebajikan yang tidak mengecualikan segi-segi yang tak bisa kita teladani. Bahkan ketak berdosaannya paling tidak bisa kita usahakan untuk meneladaninya. Pertanyaan berikutnya, mengingat berjuta-juta orang Kristen yang baik-baik tidak mempunyai devosi apapun kepada Maria, dapatkah kiranya dipertahankan perlunya devosi itu? Tanggapannya,
Duduk persoalan tersebut sebetulnya tidak pada tempatnya. Ini sama saja seperti mengatakan sesuatu tidak usah dilakukan dengan cara ini jika bisa dilakukan dengan cara lain. Ini sama sekali tidak mengenai sasaran. Ini sama seperti mengatakan karena Ekaristi itu bukan satu-satunya cara Tuhan memberikan rahmat-Nya, kita tidak perlu ambil bagian dalam Ekaristi itu. Soalnya adalah bahwa Tuhan telah membuat sebuah rencana penyelamatan dan kita akan menarik manfaat terbesar jika kita menyadari dan memenuhi semua rencana. Lebih baik bila pertanyaan di atas dirumuskan dalam kalimat ganda sebagai berikut. Apakah mutlak perlu membudayakan devosi seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Apakah devosi seperti itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan? Jawabannya adalah ya. Tidak memiliki devosi kepada Maria adalah sama dengan menganggap Maria hanya sebagai orang Kristen biasa yang tidak patut menerima penghormatan lebih besar dari siapapun juga. Ini suatu sikap yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kitab suci. Mengingat ada 3 referensi mengenai Maria dalam Lukas sebagai yang diberkati atau yang berbahagia atau blessed, atau sebagai yang dikaruniai. Apakah orang bisa dikatakan berjiwa Alkitabiah bila menolak untuk menjalin relasi dengan Maria sesuai dengan firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus bahwa segala keturunan akan menyebut aku berbahagia? Dengan mengingat kata-kata sakral itu bisa menjadi pertanyaan, mengapa hanya mereka yang berdevosi kepada Maria menyapa dia sebagai perawan Maria yang terberkati atau the Blessed Virgin Mary? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kemungkinan devosi kepada Maria mulai menyimpang akibat ulah pengagum Maria yang terlalu fanatik sehingga dapat menimbulkan pandangan teologis yang benar-benar keliru? Kemungkinan itu, tanggapannya, kemungkinan itu ada, tetapi hal itu tidak akan terjadi bila devosi dijalankan dalam batas pedoman-pedoman gereja sebagaimana dijelaskan oleh Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium artikel 67. 2 hal ekstrim yang harus dihindari adalah: pertama, membesar-besarkan peranan Maria secara keliru dengan mengabaikan ketergantungan Maria kepada Kristus yang juga adalah penyelamat bagi dirinya, sebagaimana Maria sendiri menyatakan dalam Lukas bab 1 ayat 47. Kedua, sikap yang terlalu sempit dalam memandang martabat Maria yang sangat istimewa. Contoh-contoh dari sikap keliru yang pertama misalnya adalah memandang Maria sebagai seorang yang tidak memerlukan penebusan atau memandang Maria sebagai bunda berbelas kasihan sedemikian rupa sehingga Maria dianggap lebih berbelas kasihan daripada Yesus. Contoh dari sikap keliru yang kedua adalah memandang Maria hanya sebagai salah seorang tokoh kitab suci yang kebetulan ada hubungannya dengan Yesus sebagai ibunya. Dan hal ini sering diutarakan oleh saudara-saudara dari komunitas gerejawi. Ya, demikianlah Cucu bacakan sebuah pokok bahasan mengenai devosi kepada Maria atau kepada Orang Kudus yang ditulis oleh Pastor John H. Hampask CMF, di mana buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Perdebatan Seputar Maria dalam Kitab Suci yang diterbitkan oleh Obor Jakarta. Ya, Cucu berharap dengan adanya dengan menyaksikan video ini kita makin memiliki pengetahuan tentang devosi pada Orang Kudus
termasuk kepada Bunda Maria, sehingga dengan pengetahuan yang makin bertambah itu, iman kita semakin dipertebal dan kita semakin meyakini dan menggantungkan diri kepada Tuhan Allah, dan dengan bantuan doa-doa juga dari para kudus di surga. Baiklah, mungkin untuk sementara sekian dulu. Jangan lupa untuk like video ini, komen yang panjang, lalu di share dan subscribe bagi mereka yang belum subscribe. Sampai ketemu dalam video-video cucu yang lain. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom.